Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ranah Ilmiah spesial Ramadannya. Ranah Ilmiah. Baik. Masih bersama saya, host terkece, terheboh Fajar Nursidik, dan narasumber kita yaitu Kang Muhammad Ni'amillah. Halo. Hai. Jangan lupa juga kalian follow us IG saya di bawah ini dan IG Kang Niam, dan jangan lupa juga subscribe, like, and comment YouTube ini dan Jar TV Official. Dan kalian ingin bertanya-tanya, mangga di kolom komentar YouTube dan juga di nomor bawah ini. Langsung saja pertanyaan pertama dari hashtag Nafisa. Apakah puasanya batal ketika keluar air mani, ketika keluar metu mani? Bagaimana itu? Apakah puasanya batal ketika keluar mani? Saat berpuasa mungkin. Iya, saat berpuasa mungkin. Saat berpuasa ketika keluar mani apakah batal puasanya? Iya. Tidak membatalkan puasa. Mani itu sesuatu yang keluar dari kemaluan laki-laki maupun perempuan. Apalagi itu sedang bermimpi apa bagaimana? Iya, bermimpi keluar mani, keluar metu mani. Jadi ketika seseorang sedang tidur, ya, kemudian ia bermimpi enak-enakan, istimta ya namanya. Kemudian selepas itu bangun-bangun sudah basah nih, berarti kan dia mimpi basah dong, mengeluarkan mani pula seperti itu. Lantas batal tidak puasanya? Tidak batal. Kenapa? Karena yang membatalkan puasa adalah yang masuknya sesuatu ke lubang lima, apa saja? Hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur. Tapi kalau mani, ya, apalagi itu keluar tidak secara sengaja, maka tidak membatalkan puasa, kecuali dia mengeluarkannya dengan tangan sendiri, mubasyarah bil yad. Nah, itu dengan tangan itu baru batal, karena onani. Karena sama dengan jima itu, ya. Walaupun tidak dengan syahwat, kebalikan dari mimpi keluar mani, ya. Mimpi keluar mani kalau tidak dengan syahwat, misalnya dia tidur, ya, tahu-tahu bangun udah basah lah seperti itu. Nah, itu tidak batal. Walaupun dia dengan tidur itu mengeluarkan mani seperti itu. Ayo, kalian mimpi apa? Ayo, Membayangkan apa? Ayo. Membayangkan apa? Antara Jasmine dan Aladin. Lanjut pertanyaan kedua dari Abdul Muiz. Wah, Abdul Muiz. Abdul Muiz. Bisa menyapa. Hashtag halo Abdul Muiz. Hai. Hashtag Abdul Muiz. Gibah itu kan menghanguskan pahala puasa. Tapi kalau gibahnya dengan baik-baik, gimana hukumnya? Misalkan gibahnya sesuai kelebihannya. Misalkan berarti si A gibah kelebihannya si B, itu bagaimana hukumnya? Jadi definisi gibah dulu ya. Gibah adalah menyebut-nyebut saudara kita yang Islam, ya. Kemudian yang tidak ia sukai, itu namanya ghibah. Berarti kan bertolak belakang. Iya. Kalau ngomongin kelebihannya berarti itu bukan ghibah. Kemudian ghibah juga adalah ngomongin orang yang walaupun kamu benar apa adanya, ya, kamu mengatakan bahwasanya orang tersebut melakukan. Nah, itu ghibah tetap dosa. Ya, itu dapat menghanguskan pahala puasa kita. Ya. Dan memang ghibah itu ya kita ngomongin orang, ya kita benar bahwasanya dia seperti itu, baik itu kekurangannya atau yang tidak ia sukainya,
Ya, kalau kelebihannya bukan ghibah berarti namanya itu memuji tapi tidak di hadapannya seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau ngomongin orang tetapi tidak sesuai faktanya itu jatuhnya fitnah. Fitnah kan apa? Al fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan. Dua-duanya sangat berbahaya, baik ghibah maupun fitnah, tapi lebih bahaya fitnah karena ngomongin orang tidak sesuai kenyataannya. Gitu. Baik, lanjut pertanyaan ketiga dari hashtag Aulia Aulia Rahmadani. Sah atau tidak puasanya apabila menelan air ludah? Sah atau tidak puasanya apabila menelan air ludah? Jadi para ulama ini menafsirkan air ludah itu air yang berasal dari tubuh kita ya. Seperti itu. Kemudian batal tidak nih kalau kita menelan air ludah? Ada satu pandangan dari ulama bahwasanya air ludah kalau ditelan ya, tapi kalau itu murni milik kita ludahnya, dalam artian belum keluar ya, belum keluar sampai batas mulut ya, itu masih di sinilah. Contohnya ngaji kan kita pasti ngumpul nih ludah nih. Kemudian kitanya mau keluar jauh atau mau kemana untuk buang ludahnya susah. Kemudian kita telan, sah tidak? Kalau murni itu milik kita sah, tidak batal puasanya. Tapi kalau bisa dikeluarkan, ini dikeluarkan saja, tidak apa-apa. Misal kita lagi di jalan, ngumpul nih lidah, keluarkan saja, lebih baik. Nah, yang batal itu bagaimana? Yang batal itu sudah keluar, dimasukkan, ditelan, ya. Misal minum, ya, ludahnya kan keluar, ya. Atau bukan minum, misalnya pura-pura minum misalnya. Ya, kalau minum sih sudah pasti batal ya. Pura-pura minum atau apalah, ngemut apa atau apa. Nah, sudah keluar dari mood-moodnya, ya. Kemudian kita mood lagi. Barang itu, nah kita telan tuh ludahnya, nah itu batal karena ludah sudah keluar dari mulut kita, seperti itu. Apalagi misalkan udah keluar ludahnya, terus udah keluar kesempatan nih, misalkan campur gorengan lah, terus masukkan lagi, gak batal kata siapa? Kan menelan air ludah, pada baik udah keluar campur gorengan, gorengannya enak, pada baik. Kesimpulannya ya dari soal pertama tadi puasanya batal. Apakah puasanya batal atau tidak ketika ngimpi mani itu puasanya tidak batal karena ngimpi bukan onani. Kan onani kan tentu batal karena seperti jima. Kesimpulan soal kedua yaitu ghibah. Nah, ghibah ini kan udah negatif. Udah arahnya ke negatif berarti udah ya kekurangan orang tersebut. Kalau kelebihan bukan ghibah namanya. Jadi ghibah itu kan menganguskan pahala puasa dan plus memakan daging saudaranya sendiri. Kesimpulan soal ketiga yaitu tadi nggak batal atau sah puasanya karena menelan air ludah itu dari dalam, dari mutlak dari dalamnya. Kalau udah keluar terus masuk lagi, nah itu baru batal. Apalagi campur gorengan. Nah, sebelum pengakhiran, bila anak Anda atau adik Anda atau adik kecil yang ingin mondok ke pesantren, maka masuklah ke pesantren As-Saidiyah karena pesantren As-Saidiyah keren. Dengan pengasuhnya yaitu Kiai Haji Abu Bakar Muhtaram dan ibunya Hajah Rodatul Jannah. Dan bila kalian ingin mendaftar lewat online bisa juga linknya di bawah ini bit.ly/daftar santri 2023. Dan ingin lebih lengkap lagi informasinya bisa juga lewat Facebook Pesantren As-Saidiyah Gedongan dan IG As-Saidiyah Gedongan dan TikTok ITC As-Saidiyah dan websitenya www.aisaidiyah.id. Mungkin itu informasi sekilas pondok pesantren. Langsung saja bila Anda kepo-kepo lebih dalam lagi ya buka website dan IG-nya. Mungkin itu saja dan jangan lupa juga follow us IG kami di bawah ini dan IG Kang Niam
Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe channel ini, dan jangan lupa juga channel Jar TV. Ingat. Sekian, saya host dan narasumber pamit undur diri. Bila ada kata-kata salah dan celetok atau ya celetok lah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.